Selamat malam, selamat datang kembali di channel Wadas Gerek. Di video kali ini kita mau mereviewkan satu unit ready stock untuk dijual. Ini kebetulan stoknya dari Badas Motor. Kemarin juga udah kita sepilkan tipis-tipis. Nah, untuk video kali ini kita bakal bahas semua spek dari motor ini seperti apa, sama dijual dengan harga berapa. Pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai. Untuk motor ini kita jual dengan harga 40 juta. Dari harga 40 juta itu spek motornya seperti apa? Basic dari surat, ini kita menggunakan surat CB100 tahun 76. Suratnya komplit. Untuk saat ini kondisi pajaknya masih off. Cuma nanti misalnya teman-teman deal nanti terima pajak on aja kita proseskan. Dari surat ini sendiri ini plat AB Yogyakarta. Terus dari frame-nya juga original. Mesinnya udah 250 cc. Terus part-part yang lain apa aja, langsung kita mulai dari bagian paling depan. Shockbreaker, ini kita menggunakan shockbreaker dari Ninja RR original. Dari segitiga atas bawah, bottom, as ini menggunakan original dari Ninja RR. Terus di bagian bottomnya ini di chrome ulang. Dalemannya masih menggunakan originalnya dari Ninja RR, kebetulan masih bagus semua. Cuman kemarin di bagian seal debunya kita ganti baru, terus dalemannya masih originalnya. Segitiga atas bawah, kita repaint warna hitam. Terus pindah ke bagian stang. Stang sendiri kita menggunakan stang dari Daytona yang tipe low, seperti ini. Terus di bagian holder kiri, kita pasangin dari Vixen, kanannya kita pasangin dari Yamaha YZ. Ini buat tombol starter untuk yang bagian kanannya. Terus untuk gasnya sendiri ini replikanya Akosato yang merek Nolan itu. Pindah ke bagian master rem. Master rem kita pasangin dari RCB E2, kanan kiri oval seperti ini. Terus kunci kontak kita taruh di bagian atas. Kunci kontaknya sendiri pakai dari Helibars, berikut sama ring kuncinya yang stainless dari B1. Terus turun ke bagian lampu, batok kita menggunakan CD dari Sports Die, berikut sama speedometernya. Ini masih yang analog ya speedometernya. Terus finishingnya kita repaint warna putih dengan efek seralik warna pink seperti ini. Headlampnya kita pasangin biled dari Sports Die juga. Ini yang biled sudah berikut sama mini lasernya. Mini lasernya ada dua. Seperti ini tampilannya. Ring dari pinggiran batok ini kita juga pasangin stainless berikut sama bautnya yang slim dari stainless juga. Lampu sen kita pasangin palu bulat dengan semuk warna hitam. Terus kupingan lampu ini kita pasangin K5 yang stainless. Kupingan lampu sendiri ini dari WP Part. Terus turun lagi ke bagian stabilizer shock. Ini kita pasangin dari Sports Die yang CNC PNP AS33 juga. Warna silver seperti ini. Spakbor kita pasangin R15. Kita repaint warna putih juga. Dan untuk bagian belakangnya kita warna hitam doff seperti ini. Pindah ke bagian roda. Tromol depan kita pasangin dari Yamaha original. Finishingnya kita chrome ulang. Untuk bosing-bosing kita pasangin dural semua dari bagian depan, belakang. Terus di velgnya kita pasangin dari TDR. Untuk yang depan ukuran 160 ring 17 warna silver. Jari-jari kita pasangin dari TAD yang full stainless. Dan untuk bannya sendiri kita pasangin ban soft compound dari FDR MP27 ukuran 90/80, depan belakang sama.
Pindah ke bagian disnya. Dis kita pasangin dari Pro One. Ini yang CNC floating ya, jadi ini beneran CNC, bukan yang variasi itu. Terus di bagian baut-baut dis kita pasangin yang stainless juga, slim. Terus di bagian trommel ke dis itu kita tambahkan spacer juga dengan tebal 7 mm. Mengingat untuk kalipernya sendiri kita pasangin yang Brembo GP4 RX ini. Berikut sama bracket kalipernya yang CNC dari Helibers. Baut-baut kita pasangin stainless. Terus di baut kaliper ke bracket itu kita pasangin Probot dengan warna silver seperti ini. Bracket selang rem kita pasangin CNC. Terus selang rem kita pasangin dari TAD. Mundur sedikit ke bagian tangki. Untuk tangki sendiri ini kita menggunakan tangki dari Sultan 4 CB125. Kita repaint warna putih dengan efek warna pink, dan grafisnya pun grafis simpel model seperti ini. Di bagian emblemnya kita pasangin emblem CB125 dari Sultan 4 juga. Tutup tangki kita pasangin S90 yang model tipis seperti ini. Di bawahnya tangki kita menggunakan klakson. Klakson sendiri kita menggunakan dari GL100 Helibers kanan kiri. Terus geser ke bagian jok. Untuk jok ini kita pasangin dari MBTEC yang Carrera halus. Dan untuk ketebalan jok sendiri ini kita pasangin yang tebalnya 9 cm. Jadi untuk joknya kelihatan tipis, motornya juga kelihatan kecil padat. Terus geser ke bagian spakbor belakang. Spakbor belakang ini menggunakan spakbor nganjuk yang versi sambungan mentah itu. Cuman kemarin kita chrome ulang, jadi ini chromean sendiri, bukan chrome yang bawaan dari spakbornya. Makanya untuk chrome-nya sendiri kelihatan lebih bersih daripada chrome bawaannya. Di bagian bagel ini kita pasangin yang model kondom, bahannya besi. Terus stop lamp kita pasangin dari Takegawa Monkey seperti ini, Sports Die mereknya. Berikut sama tatakan CNC dari A1 Racing. Dan juga untuk pangkon stop lampnya ini kita menggunakan V80 original, kita chrome ulang juga. Spakbor udah, kita pindah ke bagian footstep. Footstep belakang ini kita pasangin dari Ducati Panigale, ini yang dari merek Gorilla. Finishingnya kita chrome ulang juga. Terus di swing arm kita pasangin KZ original, finishingnya juga di chrome ulang. As-as kita pasangin yang model stainless seperti ini. Terus pindah ke bagian shockbreaker belakang, kita pasangin Kayaba RZR. Kita repaint warna silver dengan pir warna hitam seperti ini. Baut-baut kita pasangin stainless semua, bagian shockbreaker bawah, shockbreaker atas kita pasangin stainless. Terus pindah ke bagian ini ya, spanner dari swing arm ini kita pasangin stainless juga. Terus tutupnya kita pasangin CNC dari DDF. Tampilannya seperti ini. Terus di bagian roda, tromol kita pasangin dari Yamaha Air King. Full set original baru, kita chrome ulang. Nap gear, tutup kampas ini juga menggunakan dari Air King. Dalam-dalamannya juga menggunakan dari Air King. Terus stick rem kita pasangin dari Sports Die, ini yang stainless. Terus di bagian velgnya menggunakan TDR ukuran 185 warna silver. Bannya menggunakan FDR MP27 ukuran 90/80. Terus standar tengah kita pasangin dari Scorpio original. Kita chrome ulang. Pirnya kita pindah di sebelah kiri menggunakan pir stainless. Terus kita setkan juga menggunakan pedal rem dari Kawasaki Blitz. Ini original dan kita PNP kan ke sini, kita finishingnya kita chrome ulang. Terus di bagian final gear kita menggunakan ukuran 33 415 dari Triple S. Berikut rantainya ini menggunakan dari Reed It 415 Gold Series juga, depannya menggunakan 14 415. Kenapa kok gearnya kecil? Soalnya untuk spek mesinnya sendiri ini juga udah di upgrade 250 cc. Di bagian body set udah, lanjut ke bagian mesinnya.
Untuk mesin sendiri dari basic Tiger 200 cc 6 speed itu kita upgrade ke 250 cc di bore up. Terus untuk karkasnya sendiri ini langkahnya 72, pistonnya 66,5. Dari noken sama RRA nya kita custom sesuaikan untuk spek motor ini. Terus dalam-dalaman yang waktunya ganti kemarin juga udah kita baruin, seperti kampas kopling gitu-gitu kita baruin. Dan spesialnya dari motor ini di bagian rasionya juga udah di upgrade. Rasio 1, 3, 5, dan 6 itu udah racian semua. Jadi untuk motor dengan spek 250 cc itu motornya enak banget. Terus finishing dari mesinnya di bagian boring ini juga udah di model jamur. Ini yang bagian kiri udah ditipisin jadi seperti originalnya dari CB100 itu. Terus finishingnya di vapor blasting. Terus bak kanan kiri sama tutup temengnya di repaint dengan warna abu-abu tua dengan tulisan warna pink menyesuaikan grafis motornya. Terus baut-baut kita pasangin full stainless semua. Bagian pangkon depan kita pasangin stainless yang slim. Bagian pangkon belakang kita pasangin stainless yang motif. Terus tutup dari magnetnya ini kita pasangin yang model stainless juga seperti ini, slim. Ditutup gearnya ini kita pasangin CNC juga dari Sports Die. Pedal persneleng kita pasangin dari C2SS. Terus dari foot step depan ini menggunakan MP mono original. Standar samping kita pasangin dari Ninja 250 Fi, pernya kita pasangin yang stainless, pijakannya menggunakan dari Ducati. Terus pangkon mesin ini menggunakan dari Tigrevo, finishingnya di chrome ulang, manisan hawa kita pasangin yang stainless juga. Terus pindah ke karburator. Karburator ini kita menggunakan CPO yang tipe PBKN, jadi dia bentuknya kayak PJ. Di bagian skepnya bulat seperti ini ukurannya 30. Terus manifoldnya kita menggunakan dari Binter Mercy. Dan pindah ke bagian kickstarter, kita pasangin juga dari VR Cross yang SE itu. Tutup oli kita pasangin yang model slim, model stainless juga. Knalpot kita pasangin Amogat yang model free flow seperti ini, finishingnya di chrome ulang dengan bahan besi. Dari mesin juga udah, mesinnya enak 250 cc. Terus kelistrikan ini juga kita baruin semua dari bagian depan sampai belakang, kabel-kabel kita buatkan semua. Aki kita pasangin baru juga dari GTZ 5S yang 5 ampere itu. Dan untuk lampu-lampu sendiri ini juga fungsi semua, holder semua berfungsi. Regulator juga udah kita pasangin dari Yamaha NMAX. Mengingat motornya ini udah menggunakan billet, untuk kelistrikannya udah kita buat full wave juga. Kita lanjut aja untuk cek kelistrikan sama nyalanya dari motor ini. Kunci kontak on di bagian atas. Kita coba untuk suara klakson. Suaranya kenceng banget seperti ini. Terus lampu sen depan kiri nyala. Lampu sen depan kanan juga nyala. Di bagian headlamp ini untuk lampu shortnya nyalanya seperti ini, lampu senja. Ini lampu dekatnya, low beam, ini high beam seperti ini. Terus lampu beamnya juga berfungsi, tombol beamnya. Terus suara dari motornya langsung kita coba untuk starter aja. Nyalanya seperti ini. Suaranya seperti ini untuk spek 250 cc, full upgrade semua, dalam-dalamannya udah di upgrade semua. Terus lampu sen belakang kiri, lampu sen belakang kanan juga nyala, stop lamp, posisi lampu nyala seperti ini, kalau direm seperti ini. Terus suara dari knalpotnya lumayan agak berisik ya, soalnya untuk spek mesinnya sendiri juga udah bore upan. Nyalanya seperti ini. Mau di player malam nggak enak,
Ya mungkin untuk review singkatnya seperti itu, kita jual dengan harga 40 juta. Terus untuk pengiriman nanti ditanggung pembeli. Mau dikirim kemana, misalnya di lokalan Solo Raya ataupun Jogja, nanti bakal kita free kirim dari kita. Ya, mungkin video review singkat kali ini cukup sekian. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channelnya Badas Gerek. Yang sudah subscribe, jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Badas Gerek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.